Karena dia datang sidang pakai baju bendera Palestina. Mereka tidak Islam. Mereka membela Palestina bukan karena iman. Kenapa mereka bela Palestina? Karena kemanusiaan. Untuk peduli Palestina nggak perlu jadi Muslim. Untuk peduli Palestina nggak perlu jadi mukmin. Untuk peduli Palestina cukup jadi manusia. Mudah-mudahan saudara kita yang belum manusia berubah jadi ganteng-ganteng jadi serigala. Cinta Rasulullah sudah, cinta tanah air sudah, merawat harmoni. Harmoni itu apa ya? Bisa hidup damai, adem, ayem, tentram. Saya yakin kita berada di komplek perumahan ini bisa hidup harmoni. Walaupun sukunya macam-macam. Ini ada orang Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Sae apik kabeh padha mlebu nang surga. Ada orang Batak. Biadu ala kita sesudena. Horas. Bisa juga dia. Ada orang Sunda. Kumaha sadayana. Hatur nuhun. Ada juga. Apapun bahasa kita, apapun suku kita, kita hidup harmoni. Kenapa? Karena asal kita sama. Semuanya diciptakan dari, ada yang ngaku dari aspal. Ibu kalau ngomong di depan anak-anak hati-hati. Jangan nanti suaminya bilang, kamu dari tanah mah. Iya pak, kamu kan hitam manis dari aspal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam, semua kamu diciptakan dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Mau kaya, mau pejabat, mau orang kaya, mau polisi, mau tentara, semuanya dari tanah. Ustaz Somad diciptakan dari Astagfirullah. Memang betul dari tanah, berjalan di atas tanah, dan kalau sudah mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Makanya kalau ada tetangga, jiran, kawan kita yang sombong, jangan marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, emosi naik, nggak stabil, jantung, diabetes, gula darah naik semuanya. Cukup nasihati dia, jangan sombong, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing. Dia yang marah, apa kata kamu? Mati dia langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan marah-marah. Kalau ada tetangga yang marah-marah, nggak usah diladeni marah, tinggal kita nyanyi aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mati. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tua itu pasti, mati itu pasti, dewasa itu pilihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bisa hidup harmoni? Karena kita sadar bahwa kita di dunia ini numpang. Kita di sini cuma sementara, sampai masanya kita akan mati. Kemana dulu raja-raja? Kemana dulu orang kaya? Mana pejabat-pejabat? Mana yang hebat-hebat? Semuanya mati. Maka jangan sombong, jangan angkuh, semua akan berakhir. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sebenarnya nunggu. Nunggu apa, Bu? Mati. Yang namanya nunggu itu pasti terasa lama. Karena terasa lama, biar supaya nggak lama Allah kasih hiburan. Ibu merasa hidup ini lama sekali, akhirnya dikirimnya bapak. Makin lama Pak Ustaz. Bapak merasa hidup ini lama sekali, membosankan, akhirnya dikirimnya bidadari dari surga, supaya hidup ini nyaman, adem, ayem, tentram. Pulang dari sini bapak ngomong, aku hidup ini terasa lama sebelum ketemu kamu, Ma. Setelah ketemu, lama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu. Nggak terasa lama.
tiba-tiba malaikat maut datang, mati. Makanya jangan nunggu tua, jangan nunggu pensiun, sempat-sempatkan ngaji, sempat-sempatkan ke masjid, sempat-sempatkan baca Quran. Nantilah kayaknya kalau sudah selesai kerja pensiun ini, ternyata setelah pensiun pun gak sempat juga. Kayaknya nanti kalau anak sudah kuliah, sudah kerja, sudah nikah, ternyata setelah pensiun, setelah anak kerja, nikah, nggak juga sempat ngaji, baca Quran ke masjid. Kenapa? Karena anak yang baru nikah nitipkan anaknya. Betul? Betul juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya malaikat maut datang mencabut nyawa, kita punya keluarga pejabat orang kaya, tapi kita punya tetangga yang biasa-biasa saja, yang pertama kali melawat menjenguk kita, yang saudara kita yang kaya, yang pejabat, atau tetangga kita? Tetangga. Maka baik-baik bertetangga. Jangan sampai menyusahkan. La yabitu sab'anan. Tidak bisa tidur kenyang. Tidur kok kenyang? Tidur lelap, mata lelap, perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangganya kelaparan. Tetangga kita itu berapa Pak Ustadz? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kalau zaman dulu begitu, 40 itu tetangga. Kalau zaman sekarang tambah lagi, 40 ke atas. Karena dia tinggal di apartemen, 40 ke bawah. Yang tinggal di atas sama di bawah, yang bingung bawa jenazahnya gimana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang beriman? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi, sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jangan ganggu, jangan rusak, jangan santet, jangan curi, jangan kacau. Bisa hidup harmoni. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa hidup harmoni, insya Allah. Tetangga saya Pak Ustadz, oh nakal, ngamuk-ngamuk, marah-marah, parkir sembarangan, ngejek, kelahi, diviralkan. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz dia sudah baik. Karena dengar pengajian? Enggak, stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan ya Allah. Amin. Hidup harmoni dengan damai dan kebersamaan. Kira-kira kalau acara ini cuman Abdul Somad yang ngurus, apa bisa terjadi? Gak bisa. Jangan kuat-kuat bilang gak. Pikirkan juga perasaan saya. Padahal ada Bapak Wali, ada ketua panitia, ada orang-orang yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat dan air mata, tapi gambar yang ditampilkan hanya gambar Abdul Somad. Ini dapat di mana gambar ini? Nggak bisa diedit agak putih dikit. La ilaha illallah. Yang tampil ke depan Abdul Somad, yang naik ke atas Abdul Somad dengan saudara kita yang dapat membahasakan ceramah Ustadz Abdul Somad. Kenapa tadi protokol tidak memanggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari kameramen. Padahal mereka lah yang berjasa merekam ceramah ini sehingga dia kekal abadi, ditonton oleh semua channel. Salah satu yang menyiarkannya adalah channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Padahal suara Abdul Somad ini bisa menggelegar karena yang memasang sound system. Tapi dia tidak pernah disebut, siapapun nggak pernah menyebut, nggak ada dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari teknisi sound system.